Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para mu'takifin yang dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan sore hari ini pada masalah jahiliyah yang ke-52, yaitu yang diberi judul oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Nafyuhum al-hikmata an af'alillah. Nafyuhum al-hikmah itu ngetiknya itu kurang spasi. Jadi alifnya masuk ke huruf mim. Seharusnya alifnya itu masuk ke al-hikmah. Jadi nafyuhum al-hikmah an af'alillah, pengingkaran mereka terhadap hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah. Artinya mereka tidak mengakui ketika Allah berbuat sesuatu itu mengandung hikmah atau untuk maksud hikmah. Jadi mereka menolak ada hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah. Misalnya Allah menciptakan makhluk, manusia, hewan, iblis, dan seterusnya, tidak diakui itu adalah hikmah. Ketika Allah menetapkan perintah, larangan atau syariat, maka diakui bahwa itu adalah untuk hikmah. Kira-kira di antara muslimin ada enggak yang mengingkari hikmah semacam ini? Jadi sifat orang jahiliyah adalah tidak mau mengakui ada hikmah di balik perbuatan-perbuatan Allah. Kalau ada muslim yang tidak ada hikmah di balik perbuatan-perbuatan Allah, berarti dia jalan sifat jahiliyah. Masalah yang ke-52, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang ke-52, al-qadhu hikmatillahi ta'ala, mencerca, mengumpat atau mencela adanya hikmah Allah Ta'ala. Artinya adanya mereka mencela Asy-syarah Allahu Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah dengan sifat hikmah. Wa annahu hakim, dan sesungguhnya Allah itu hakim. Wa huwa al-alimul hakim. Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah namanya adalah Al-Hakim, dan Allah punya sifat hikmah. Wal hikmah, pengertian hikmah adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah. Fal hakim huwa alladhi
yadha'ul asya'a fi mawadhi'iha al-la'iqati biha. Maka Al-Hakim artinya adalah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang layak, yang selaras, yang sesuai. Jadi Al-Hakim adalah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang semestinya. Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah. Dan Allah azza wa jalla telah menetapkan sifat bagi dirinya dengan Allah telah mensifati dirinya dengan sifat hikmah. Wa annahu hakim, dan sesungguhnya Allah itu hakim. Jadi salah satu nama Allah yang terbesar adalah nama Al-Hakim. Wal Hakim dzul hikmatil balighah. Sedangkan Al-Hakim maknanya adalah yang memiliki hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Jadi namanya Al-Hakim. Sifatnya hikmah, memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Wa kadzalikal makhluqat kulluha mabniyatun 'alal hikmah. Demikian juga semua makhluk yang Allah ciptakan, semuanya dibangun atas dasar hikmah. Jadi Allah menciptakan semua makhluknya apa saja, manusia terbagi laki-laki dan perempuan, ada yang sempurna, kebanyakan sempurna, sedikit yang cacat, yang berkebutuhan khusus. Menciptakan hewan dengan berbagai macam hewan, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang dengan 4 kaki. Semuanya itu dibangun atas dasar hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmah. Allah tidak menciptakan sesuatu pun kecuali untuk suatu hikmah. Ma khalaqallahu syai'an abatha. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu untuk main-main, tapi ada hikmahnya. Khalaqas samawati li hikmah. Allah menciptakan langit-langit untuk hikmah. Wa khalaqal ardhin li hikmah. Menciptakan bumi-bumi untuk suatu hikmah. Wa khalaqal jibali hikmatin. Menciptakan gunung-gunung untuk suatu hikmah. Wa khalaqal awalim al jinna wal ins wal bahaim wal hasyarat. Allah juga menciptakan alam-alam jin, alam-alam manusia, alam ternak, alam serangga. Kullu syai'in khalaqahu Allahu li hikmah. Semuanya Allah ciptakan untuk hikmah. Ada alam jin berbeda dengan alam manusia, berbeda dengan alam hewan, berbeda dengan alam serangga. Semuanya Allah ciptakan untuk tujuan hikmah. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqat wa nataijaha arafta hikmatallahi jalla wa ala. Kalau engkau hayati, engkau renungkan betapa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu sedemikian rupa bagusnya, sedemikian rupa mantapnya, demikian juga hasil-hasil ciptaan Allah. Kalau kita renungkan, arafta, maka engkau akan mengetahui hikmatallahi jalla wa ala, hikmah Allah jalla wa ala. Wa anna khaliqaha hakim dzu hikmatin balighah. Dan sesungguhnya kita akan tahu sesungguhnya pencipta dari semua makhluk ini memiliki hikmah yang sangat luar biasa. A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah memberikan sesuatu yang Dia ciptakannya, kemudian Allah memberikan petunjuk. Allah menciptakan pada diri manusia ada mata, ada hidung,
Dengan hidungnya dia mampu mencium, membedakan antara bau apa dengan bau apa. Dengan lidahnya bisa merasakan berbagai macam rasa. Akan berbeda antara manisnya madu dengan manisnya gula, pahitnya jamu dengan pahitnya durian. Semua karena hasil ciptaan Allah SWT. Tidak mungkin Allah menciptakan itu semuanya tanpa hikmah. Ada hikmahnya. Ada pohon-pohon seperti pisang tapi dia bukan pohon pisang. Pisang berbagai macam jenis, rasanya, macamnya, kualitasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semuanya Allah berikan kepada makhluk yang Dia ciptakannya segala sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian Allah memberikan petunjuk pada manusia, ada petunjuk ilmu, ada petunjuk insting, bawaan. Itu semuanya merupakan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya untuk tujuan hikmah. Qala ta'ala wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Surat Shad ayat 27. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan tidak menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah persangkaan orang-orang kafir bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu hanya untuk main-main, untuk sia-sia, tidak ada tujuan yang jelas. Itu adalah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka bagi orang-orang kafir terancam dengan kebinasaan di api neraka. Wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi. Dan Allah azza wa jalla maha hakim di dalam makhluk yang Dia ciptakannya. Ketika Allah menciptakan makhluknya, maka Allah maha hikmah. Mengapa Allah menciptakan makhluknya? Wa hakim fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi. Dan Allah maha hikmah ketika Allah memerintahkan perintahnya, ketika Allah melarang dengan larangannya, ketika Allah menetapkan syariatnya. Jadi Allah melarang bukan untuk main-main. Ketika Allah memerintah bukan untuk main-main. Ketika Allah menetapkan syariatnya bukan untuk main-main. Seperti halnya ketika Allah menciptakan juga bukan untuk main-main, tapi Allah maha hakim, maha hikmah dalam semuanya itu. La yanha an syai' illa wa fihi madarratun khalisah aw rajihah. Allah tidak melarang sesuatu kecuali di dalam sesuatu yang Allah larang itu terdapat madarrat. Terdapat apa madarrat? Yang berbahaya, yang madarrat, yang tidak manfaat, baik khalisah murni ataupun kebanyakannya adalah madarat. Apa madarat total atau ada kebanyakan adalah madarat. Segala apa yang Allah larang maka semuanya itu berbentuk madarat. Imma madarat itu madarat total ataupun kebanyakannya madarat. Itu disebut mungkar. Semua apa yang Allah larang itu disebut mungkar. Zina itu madarat. Membunuh orang dengan tidak ada alasan yang hak
dilakukan dengan cara yang tidak hak, itu juga madharat. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan larangan Allah itu, apakah isinya berbentuk madharat total atau sebagian besarannya madharat? Ada enggak kira-kira di dunia ini yang madharatnya total? Madharat tok. Mujarrad apa istilahnya? Madharat tok. Isinya tidak ada maslahatnya sama sekali. Ada enggak kira-kira? Membunuh orang madharat tok atau sebagian besarnya madharat? Dari satu sisi total, tapi dari sisi pelakunya yang puas, dia merasa itu ada maslahatnya. Iya. Terlepas dari apakah ada madharat total atau tidak ada madharat total, tetapi sesuatu yang dilarang oleh Allah itu isinya adalah madharat. Isinya adalah madharat. Contohnya, dilarang makan bagi orang yang mukallaf pada siang hari Ramadan. Kan dilarang ya. Larangan itu kalau diterjang, makan orang misalnya makan di siang hari, ada maslahat bagi dia, tapi madharat, mengandung madharat. Karena apa? Karena dia melanggar perintah, melanggar larangan Allah yang ancamannya adalah dosa. Dosa dia melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah. Jadi semua apa yang dilarang oleh Allah itu adalah mungkar. Baik kemungkaran itu bersifat haram atau kemungkaran itu bersifat makruh. Semua yang dilarang oleh Allah itu imma larangan haram atau larangan tanzih, makruh saja. Tapi semua yang dilarang oleh Allah itu pasti mengandung madharat, mengandung sesuatu yang bertentangan dengan maslahat ketika dilakukan. Wala ya'muru bi syai'in illa wa fihi maslahatun khalisatun aw rajihah. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada maslahat. Maslahat total atau maslahat rajihah. Maslahat yang kebanyakannya adalah maslahat, yang lebih besarnya adalah maslahat atau maslahat total. Itu semua perintah Allah. Makanya semua apa yang diperintahkan oleh Allah, baik perintah wajib atau perintah mustahab, perintah sunnah yang tidak wajib, itu adalah ma'ruf. Semua yang Allah perintahkan adalah perkara ma'ruf. Baik yang diperintahkan itu berbentuk wajib ataupun tidak wajib, itu adalah ma'ruf. Maka amar ma'ruf adalah memerintahkan kepada yang Allah perintahkan. Nahi mungkar adalah mencegah orang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau bertentangan dengan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga amar ma'ruf harus natijahnya, output dari amar ma'ruf adalah tegaknya ma'ruf. Output dari nahi mungkar adalah hilangnya kemungkaran atau mengecilnya kemungkaran. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka itu tidak sampai tujuan. Maka tidak boleh dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar apabila hasilnya adalah munculnya kemungkaran yang lebih besar. Jadi tidak layak pada saat itu untuk dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau hasilnya ternyata adalah kemungkaran.
bukan ma'ruf. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kecuali di dalamnya pasti ada maslahat. Imma maslahat murni atau maslahat yang sebagian besarnya adalah maslahat. Wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibul khalaiq. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ialah Allah menghisab makhluk-makhluknya nanti di hari kiamat. Ada hikmah di balik mengapa Allah menghisab makhluk-makhluknya. Fayujazi al-muhsina bi ihsanihi. Maka Allah akan membalas orang yang berbuat ihsan sesuai dengan ihsan yang dilakukannya. Wa yujazil musi' bi isaatihi. Dan Allah membalas orang yang berbuat kejahatan, keburukan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Wala yatrukun nasa biduni jazain. Allah tidak membiarkan manusia tanpa ada balasan. Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa ada balasan dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kullun ya'mal thumma la yujaza. Setiap orang berbuat kemudian tidak mendapatkan balasan apa-apa. Hadza yukhaliful hikmah. Ini bertentangan dengan hikmah. Jadi kalau setiap orang berbuat lalu setelah berbuat tidak akan ada balasan apa-apa, ini bertentangan dengan hikmah. Makanya setiap tindakan akan ada balasannya, ada konsekuensinya. Tidak akan membiarkan Allah manusia tanpa balasan, pasti akan dibalas. Yang berbuat kebaikan dibalas kebaikan, yang berbuat keburukan dibalas keburukan, pasti ada balasannya. Walihada yaqul jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 16, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan tidak menciptakan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Semuanya dengan kesungguhan, dengan tujuan yang jelas. Wa yaqul subhanah, Allah juga berfirman pada ayat yang lain yang sudah kita baca tadi, surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan tidak menciptakan di antara yang keduanya dengan batil, dengan sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru, yang demikian itu adalah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka betapa celaka orang-orang kafir untuk mendapatkan api neraka. Wa yaqulu jalla wa ala raddan 'ala alladzina yunkiruna al-ba'ts. Dan Allah berfirman membantah orang-orang yang mengingkari hari dibangkitkannya kembali manusia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk main-main dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Demikian juga Allah berfirman pada surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan, dia akan ditinggalkan, terbiarkan begitu saja, terlantar? Maksudnya suda, an yutraka suda, yakni la yu'mar wa la yunha wa la yujaza. Tidak diperintah, tidak dilarang, dan tidak diberi balasan. Apa orang mengira bahwa dia akan dibiarkan, tidak akan diperintah, tidak akan dilarang, dan tidak akan diberi balasan? Jadi manusia pasti diperintah dan manusia itu pasti dilarang dan akan mendapatkan balasan dari perbuatan manusia. Maka kalau kalau manusia mendapati perintah Allah itu adalah wajib, ini wajib, kok semuanya wajib? Ya memang manusia diperintah, diatur oleh Allah SWT. Kalau melihat ada larangan Allah, ini syirik, ini haram, ini enggak boleh, ini
dan seterusnya berupa larangan. Nggak bisa dia mengatakan kok semuanya nggak boleh, kok semuanya haram, kok semuanya syirik. Nggak bisa, karena dia memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya dia tidak terjerumus ke dalam madarat. Jadi orang itu kan punya keinginan ya. Orang itu punya keinginan. Apa bahasa Jawanya, punya karsa. Punya karsa. Ingin makan, ingin nikah, ingin punya anak, ingin punya cucu, ingin punya. Ketika punya keinginan, maka orang harus berbuat, harus melakukan tindakan untuk memenuhi keinginannya, supaya dia mendapatkan maslahat, manfaat, supaya dia terhindar dari madarat. Tapi tidak setiap perbuatan manusia itu benar. Makanya diatur, ada pedoman bagaimana manusia berbuat yang benar, supaya apa yang diimpikannya mendapatkan manfaat akan tercapai, supaya apa yang diimpikannya terjauhkan dari madarat, dari sambekolo itu terwujud, terhindar dari madarat itu bisa terwujud. Harus ada dhabitnya, harus ada pedomannya. Pedomannya itu adalah asy-syar'ul ilahi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu pedomannya. Mana yang boleh untuk dilakukan, mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Orang punya keinginan untuk makan, ada batasan-batasannya makan, ada adab-adabnya dalam makan. Bagaimana supaya yang diperoleh itu adalah yang manfaat, sementara yang madarat, yang tidak manfaat itu tersingkirkan. Jadi itu yang harus dipenuhi oleh manusia. Tidak mungkin manusia hidup dibiarkan tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa dibalas. Pasti diperintah, pasti dilarang, dan akan mendapatkan balasan dari masing-masing tindakannya. Ingin beribadah kepada Allah, ingin tentram hidupnya, dia harus melakukan tindakan, tapi tindakannya ada aturannya. Kalau ingin tentram di mana dulu? Harus ada batasan-batasan perbuatan yang harus dilakukannya. Tidak kemudian ingin tentram lalu orang melakukan semedi, tarik nafas, keluar nafas, kemudian berhubungan langsung dengan Allah dengan caranya, nggak bisa. Harus dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya tenang, zikir, membaca Al-Quran, sholat, ketenangannya tidak hanya akan terbatas di dunia saja, tetapi juga di akhirat dan seterusnya. Jadi ada pedomannya dengan perintah dan dengan larangan Allah, dan dengan ketetapan syariat Allah. Wa ahlul jahiliyah yunkiruna hikmatallah fi khalqihi wa amrihi. Orang-orang jahiliyah mengingkari hikmah Allah ketika Allah menciptakan makhluknya, mengingkari hikmah Allah ketika Allah memerintahkan dengan perintahnya, ketika Allah membuat syariatnya atau menetapkan syariatnya. Ahlul jahiliyah ingkar terhadap hikmah dari semuanya itu. Di kalangan kaum muslimin ada enggak yang seperti itu? Ternyata ada. Wal Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah sering dengar ya kita Al-Mu'tazilah. Intinya Al-Mu'tazilah itu adalah golongan ahlu bid'ah yang punya pemahaman Al-Quran makhluk, yang punya pemahaman mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang punya pemahaman kalau seorang pemimpin zalim boleh diberontak. Itu Mu'tazilah.
Wal Asy'ariyah, pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mengakui sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hal asma wa sifat dan mengingkari kebanyakan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kebanyakan hakikat sifat Allah. Kemudian terjadi perkawinan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Maka orang mengatakan kalau Asy'ariyah ya Maturidiyah, Maturidiyah Asy'ariyah. Orang kebanyakan menyebut seperti itu. Sifat Allah terbatas, mengingkari hakikat sifat-sifat Allah yang kebanyakannya. Di antara sifat Allah yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah sifat hikmah. Padahal hikmah itu merupakan salah satu sifat Allah yang terbesar. Jadi sifat Allah yang paling menonjol di antaranya adalah hikmah. Bagaimana hikmah ini diingkari oleh dua golongan yang disebut Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah, atau yang senada dengan mereka, yang sepakat dengan mereka. Yanfunal hikmah fi af'alillah. Mereka menolak adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah berbuat, menciptakan, membuat, menetapkan aturan, itu tidak ada hikmah di sebaliknya. Fal Asy'ariyah yaqulun, orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah la yaf'alu li hikmah, Allah tidak berbuat untuk tujuan hikmah. Wa innama yaf'alu li masyiatin mujarradatin faqat. Tapi Allah berbuat ya karena Dia berkehendak. Titik. Jadi Allah berbuat, mengapa Allah berbuat? Ya karena Dia berkehendak, enggak ada hikmah di baliknya. Itu pendapatnya Asy'ariyah. Pendapat yang tidak muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat menyimpang. Jadi Allah berbuat ya karena Allah berkehendak. Enggak ada hikmah di balik itu. Mengapa Allah menetapkan hukum? Mengapa Allah menciptakan iblis, menciptakan manusia, menciptakan orang cacat? Ya karena Allah berkehendak, sudah titik. Mengapa Allah menciptakan surga dan neraka? Ya sudah, titik. Karena Allah berkehendak. Jangan ditanya. Tapi mereka mengingkari hikmah. La li hikmatin, bukan untuk suatu hikmah. Li'annal hikmata maknaha, karena hikmah itu artinya menurut mereka annahu ya'mal li gharadin, bahwa Allah berbuat untuk suatu tujuan. Itu hikmah menurut mereka. Jadi ketika Allah bertindak, berbuat untuk suatu tujuan, itu namanya hikmah. Hikmah itu adalah ketika Allah berbuat untuk suatu tujuan. Wallahu munazzah 'anil aghrad, dan Allah Maha suci dari tujuan-tujuan. Allah Maha suci, tidak mungkin Allah melakukan tindakan-tindakan dan tindakannya itu punya tujuan. Jadi tanpa hikmah. Wa li annal hikmatu tu'athir alaih, dan juga karena hikmah itu akan mempengaruhi tindakan. Kau ini baik, akhirnya berbuat. Oh ini tidak baik, akhirnya tidak berbuat. Berpengaruh. Menurut mereka hikmah itu mempengaruhi tindakan. Fayakunu khalaqahum min ajli hadhil illah, sehingga kalau Allah di dalam berbuat itu punya hikmah, maka Allah menciptakan manusia adalah karena tujuan ini, karena sebab ini, karena illat ini, yaitu untuk suatu tujuan. Wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha' bi mujarradil masyiah wal irada faqat. Sedangkan Allah berbuat apa saja yang dikehendaki ya karena Dia berkehendak, itu saja, tanpa hikmah. Menciptakan orang kafir ya Allah berkehendak, enggak ada hikmahnya. Menciptakan iblis ya Allah berkehendak, tanpa ada hikmah di balik itu. Menciptakan orang mukmin ya hanya karena kehendak, tanpa ada hikmah di balik itu.
la li hikmatin, bukan untuk suatu hikmah. Fayanfuna al-hikmata fi af'alillah wa fi syar'ihi, maka mereka menolak, mengingkari adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah dan di dalam syariat-syariat Allah. Ketika Allah berbuat tidak ada hikmah, ketika Allah menetapkan syariat tidak ada hikmah. Kenapa? Tanzihan lillahi biza'mihim anil aghrad, supaya Allah maha suci menurut anggapan mereka dari tujuan-tujuan. Jadi supaya Allah tersucikan dari adanya tujuan-tujuan. Masa Allah berbuat, melakukan sesuatu, Allah punya tujuan? Ini Allah maha suci dari hal yang demikian itu. Enggak mungkin Allah melakukan tindakan itu, karena tujuan itu akan mengotori kemahasucian Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Walihada yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan, ini konsekuensi dari perkataan mereka, yajuzu ayyamurullah bil kufri wal fisqi wal ma'asi. Jadi konsekuensi dari apa yang mereka katakan adalah perkataan boleh Allah memerintahkan kekafiran, boleh Allah memerintahkan kefasikan, boleh Allah memerintahkan kemaksiatan. Mungkin apa enggak Allah memerintahkan kefasikan? Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah memerintahkan kemaksiatan, kefasikan. Justru Allah melarang kekafiran, melarang kefasikan, melarang kemaksiatan. Tapi kalau seperti kata mereka, nanti konsekuensinya bisa Allah memerintahkan kefasikan, kekafiran, kemaksiatan. Dan bisa Allah yanha 'anil tha'ah wa 'an iqamatis shalah wa 'an silatil arham wa 'an fi'lil khair. Boleh Allah untuk melarang ketaatan, melarang orang untuk melakukan sholat, melarang untuk silaturahim, melarang untuk berbuat kebaikan. Itu kalau misalnya Allah dikatakan perbuatannya tanpa hikmah. Jadi bisa, konsekuensinya bisa mengatakan bahwa Allah melarang berbuat ketaatan, Allah melarang sholat, Allah melarang kebaikan. Dan itu tidak mungkin. Ini adalah kebatilan. Allah justru melarang kebatilan dan memerintahkan kebaikan. Sholat Allah perintahkan, silaturahim Allah perintahkan, ketaatan Allah perintahkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ittaqullah, perintahnya itu. Taatlah kepada Allah, taatnya kepada Rasul, takwa kepada Allah. Irka'u ma'ar raki'in, perintah sholat jamaah, dan yang lain-lainnya. Li'anna hadza raji'un li masyiatihi, karena ini semuanya kembali kepada masyiah, kehendak murni Allah yang tidak ada hikmah. Itu menurut mereka. Fayajuzu ayya'muru bisyarr wa yanha 'anil khair, maka konsekuensinya berarti Allah boleh untuk memerintahkan keburukan dan melarang kebaikan. Li'annahu yaf'alu ma yasha, karena Allah berbuat apa saja yang Dia maukan. Wa naqulu lahum, kita jawab mereka, na'am yaf'alu ma yasha subhanahu. Ya betul, Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki. Lakinnahu, akan tetapi, la yaf'alu syai'an illa li hikmatin, Allah tidak berbuat sesuatu kecuali untuk suatu hikmah. Benar, Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki. Enggak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah. Semua apa yang terjadi, keimanan, perzinaan, kekafiran, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Mengapa Allah menjadikan iblis, membuat iblis, menjadikan iblis kafir sampai hari kiamat? Ada hikmah di balik itu. Menciptakan Abu Bakar, Umar, ada hikmah di balik itu. Abu Talib, ada hikmah di balik itu. Abu Jahal, Abu Lahab, ada hikmah di balik itu. Fir'aun, ada hikmah di balik itu. Ada Bani Israel
yang sejarahnya kita lihat sampai sekarang ngeyelan, ada hikmah di balik itu. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa hikmah, ada hikmah di balik itu. Benar, Allah berbuat menurut apa yang dikehendaki, tapi Allah tidak berbuat kecuali ada hikmah di balik itu. Wa yaqulun yajuz an yudkhilallah al-kafir al-jannata. Mereka mengatakan, mereka ini, boleh saja Allah memasukkan orang kafir ke dalam jannah. Makanya berkembang di kalangan orang-orang liberal dan orang-orang yang terpengaruh dengan liberal mengatakan belum tentu orang kafir itu ketika mati masuk neraka, mungkin dia masuk surga. Karena apa? Karena ini kehilangan sifat hikmah. Mereka tidak meyakini ada sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Loh, dia sekalipun orang kafir tapi dia ahli ibadah, orangnya baik sekali, suka membantu dan menolong orang lain. Enggak ada satu orang pun yang mengalami kesulitan kecuali dia bantu, padahal dia kafir. Masa orang kayak gitu nanti akan dimasukkan neraka? Mungkin dia masuk surga. Lah, ini akibat pemahamannya bahwa tidak ada hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala atas tindakannya, atas hukum yang ditetapkannya. Padahal jelas kalau orang mati dalam keadaan kafir, siapapun orangnya, entah itu baik sekali atau baik setengah atau tidak baik sama sekali, kalau dia mati dalam keadaan kafir, khulud finnar, kekal di dalam neraka. Wa an yudkhilal mu'mina at-taqi an-nar. Mereka lagi mengatakan, dan mungkin saja Allah memasukkan orang mukmin yang bertakwa ke dalam api neraka. Boleh bagi Allah, karena Allah berbuat menurut apa yang dikehendaki tanpa hikmah. Jadi kalau dia mau masukkan orang kafir ke dalam surga, masukkan orang mukmin yang bertakwa ke dalam neraka. Itu akibat dari perkataan mereka bahwa Allah tidak memiliki hikmah di dalam tindakan-tindakannya. Li'anna hadza raji'un ilaihi fala tahkumuhul ilal. Karena ini semuanya kembali kepada pendapat yang pertama tadi. Tanpa hikmah, maka sebab-sebab itu tidak menjadi penentu. Sebab-sebab itu tidak, ilat-ilat itu tidak menjadi penentu. Wa naqul hadza kalamun batil. Kita katakan apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah perkataan yang batil. La yaliqu bihikmatillah, tidak layak, tidak sesuai dengan hikmah Allah. Fallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami jadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ini pertanyaan kan jawabannya jelas. Pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Apa mungkin kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqin kal fujjar, ataukah kami menjadikan orang-orang bertakwa itu seperti orang-orang fajir, orang-orang yang melakukan kejahatan? Wa yaqul, Allah juga berfirman, am hasibal ladzina istarahus sayyi'at am naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan itu mengira bahwa kami menjadikan mereka itu seperti orang-orang beriman dan seperti orang-orang yang beramal soleh, sama baik dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka? Ini adalah kesimpulan yang sangat buruk. Sa'a ma yahkumun.
betapa buruk kesimpulan yang mereka buat. Nggak sama. Nggak akan sama antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Nggak sama antara orang yang hidupnya itu penuh dengan kebaikan dengan orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Falladzina qalu hadhihi al-maqalah wasafullaha bis-su'. Wasafullaha, ada kekeliruan cetak di situ. Orang-orang yang berkata dengan perkataan semacam ini bahwa tidak ada hikmah di balik perbuatan Allah dan di balik pensyariatan Allah, mereka berarti telah memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang buruk, wal jur, dan sifat yang jelek. Ta'ala Allah an dzalik. Allah Maha suci, Maha tinggi dari yang demikian itu. Jadi mereka hakikatnya telah memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang jelek, yang buruk. Fahadha huwa madhhabu ahlil jahiliyah. Inilah dia madhabnya orang-orang jahiliyah. Wa nufatul hikmah, dan madhabnya orang-orang yang mengingkari hikmah. Minal asy'ariyah, baik itu orang-orang Asy'ari ataupun yang sejenisnya. Nas'alullahal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan dari terpengaruh oleh madhab-madhab yang sesat seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kita tidak boleh memiliki anggapan bahwa tindakan Allah itu tidak mengandung hikmah. Syariat yang Allah tetapkan tidak boleh diyakini tidak mengandung hikmah. Bahkan kita harus meyakini semua apa yang dilakukan oleh Allah, baik terkait dengan ketika Allah menciptakan makhluknya ataupun ketika Allah menetapkan syariatnya, semuanya itu ada hikmahnya. Ada hikmah di balik itu semuanya. Hikmah itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi itu sudah pada tempatnya. Pada tempatnya kalau orang-orang baik dibalas dengan kebaikan. Pada tempatnya kalau orang-orang buruk dibalas dengan keburukan. Pada tempatnya ketika Allah menetapkan syariatnya, karena Allah ingin hidup manusia maslahat. Ada hikmah di balik mengapa Allah menciptakan ada orang yang mengalami difabel, berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Ada hikmah di balik semuanya. Itu sudah sesuai dengan porsi dan proporsinya. Dibuat oleh Allah sedemikian rupa. Ada hikmah di balik itu semuanya. Kadang orang mengetahui hikmahnya, kadang orang tidak mengetahui hikmahnya. Tapi harus yakin bahwa semuanya itu ada hikmah supaya kita terlepas dari sifat-sifat jahiliyah. Satu yang kita bahas pada sore hari ini, selanjutnya kita lanjut insyaallah pada kesempatan yang lain. Nas'alullaha ayyuwaffiqana wa iyyakum wa taqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana wa i'tikafana wa ibadatana wa salihah a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.